konten perdana kami yang sebetulnya ini ngobrol santai. Jadi memang ini rencananya adalah sebuah konten yang membicarakan dinamika dan problematika anak muda kabupaten. Tepung, dunung, strawo. Slogannya lor. Slogannya ngono. Oh, oke. Slogannya tadi kita berencana slogannya hari ini adalah info apa? Info Rembug Gede. Info Rembug Gede. Selamat datang di channel perdana konten perdana kami ya. Ya oke. Konten perdana kami yang sebetulnya ini ngobrol santai. Jadi memang ini rencananya adalah sebuah konten yang membicarakan dinamika dan problematika anak muda kabupaten. Lebih ke daerah-daerah. Kita ada di mana koordinat kalau di Google Map itu? Kalau di koordinat Google Map itu tempatnya ini sekarang kita ada di Wedangan Gulo Klopo. Wah, panggungnya di Mas? Tausura, Bro. Tausura. Tausura di TSDR. Dia nanti TSDR. Jadi buat teman-teman yang misalnya pernah ingat coba search aja di Google, Gulo Klopo itu salah satu tempat ikonik yang sempat membidani kelahiran kedua Didi Kempot di era industri musik nasional. Oh, begitu ya? Karena waktu itu kita sempat ada ngobam juga ya. Oh iya. Sama Mas Gofar. Ya, Gofar, terus sama Yanto Trapak ya. Waduh, Trembil Plantan Mas. Sama ya Dibubut ya. Waduh, itu tukang las. Jadi memang kalau misalnya teman-teman search aja Gulo Klopo itu menurut saya salah satu wedangan yang punya konsep dia tidak kehilangan marohnya sebagai tempat wedangan, yang panggon ngeteh, panggon ngwedang. Tapi juga tempat karo ya panggon dinggo iki Mas, ngelaras ngrungokke musik. Betul, dan juga memadukan sentuhan wedangan itu dengan sentuhan modern yang dimana kowe sakjane iso nongkrong bareng keluarga. Nah, betul. Nah, karena tadi kita namanya adalah apa mau? Tepung Dunung Serawung. Tepung Dunung Serawung itu tidak ada kaitannya dengan Rose Band ya. Meskipun awalnya tepung ya. Waduh. Itu berarti apa Mas Erwin? Tepung. Tepung itu artinya Mas Buna lebih bisa tadi bertemu. Terus Dunung itu lebih ke berkenalan. Nah, Serawung itu bercengkrama. Wah, bercengkrama. Jadi ketika kita bertemu seseorang, berkenalan dan bercengkrama itu kan biasanya kita lebih luas untuk menceritakan sesuatu. Ya, benar. Karena biasanya orang yang paling tidak judgmental itu malah biasa orang baru bertemu pertama kali. Makanya kenapa kalau di film-film luar negeri itu kalau ada scene dem-deman di bar, itu yang dem-deman itu bisa cerita sama orang yang tidak dikenal. Karena tidak akan dijudge atau tidak akan dinilai yang lain-lain. Tapi nek daerah yang titik koordinatnya kita tadi. Kabupaten, problematika kabupaten. Kalau pertama bertemu siap Mas. Masih siap. Wong karang kene iki yo channel bebas ya. Wong lewat seluruh kuwi lah. Kene banget. Ini kok inframe pegawai mule. Natural ya. Natural memang. Kewang ngene kuwi, Bo. Iya. Jadi memang ya itu tadi. Kemarin ditutup. Oh iya. Nek pemuda kabupaten teman-teman. Nek pemuda kabupaten, gue lagi kenal, tapi langsung gue sok kenal, gue sok diantemi, Bu. Diantemi. Jadi itulah kenapa alasannya memang ketika pertama ketemu kenalan dan Serawung itu biasa lebih jujur. Sama seperti misalnya kalau teman-teman pernah naik bis, naik kereta, biasanya itu obrolan yang sebelahan gitu biasa lebih jujur. Dan sok tahu mungkin. Sok tahu. Mandap pun di anak gue. Tapi jangan sampai percakapan tujuan kemana itu ketika naik pesawat. Nah, keng pundi Mas? Keng Solo. Jeng teng pundi padahal pesawatnya Jakarta. Orang mungkin kan tiba-tiba ini Samarinda kan mungkin. Orang iso no masa ngomong kare Pak kiri. Waduh. Pergerakan gue berarti. Wah, kiri ternyata ketemu karo Stalin karo Lenin. Waduh. Orang maca buku panduannya macane Das Kapital. Jadi teman-teman, jadi memang poinnya adalah di mana kita memang rembukan cerita Serawung sebagaimana konsepnya teman-teman mungkin bisa lihat di sekeliling ini ada di Wedangan Gulo Klopo ini memang ada banyak tempat untuk nongkrong dan tempat untuk Serawung. Tempatnya masih otentik loh Mas. Tempatnya masih otentik dan masih sentuhan-sentuhan apa ya kayak ayu ya? Yo kayu, masa kayak ngene wafer. Kayu Mas iki Mas. Ya, jadi silakan kalau misalnya butuh tempat untuk nongkrong dan untuk bercengkrama Serawung, silakan mampir ke sini. Dan
Jangan khawatir bahwa tidak akan ada tempat karena iki nggawa sak kabupaten sak tangga-tanggamu Karang Taruna cukup kabeh. Luasnya itu sekitar berapa ya? Mas Bona mungkin orang properti tahu. Aku mbok kira rewet. Sing nek nomor telepon omah didolono kabeh. Karena dijual. Nah, jadi ya bisa ke sini lah. Nah, ngomong-ngomongin soal Serawong, Mas. Ya. Karena di edisi perdana ini kita mengambil soal dinamika anak kabupaten, Mas Heru. Iya. Karena kalau misalnya kita berkata sama teman-teman yang punya masalah urban, itu ketika di Jakarta itu mereka tuh selalu pelariannya adalah ke kafe. Oh Mas, perlu jenengan tahu ya kalau Mas Bona itu lama di Jakarta ya Mas? Lama di Jakarta? Berapa lama di Jakarta? Saya itu jadi petugas DKP. Waduh. Tim oren saya sebetulnya. Biasanya merek apa sapunya? Ya kalau di Jakarta Jakarta tak sapu itu Anda terluka Mas. Kalau kalau di sini tak sapu be. Kesannya negatif. Negatif. Kalau di sana tak sapu ya membersihkan. Membersihkan. Meskipun sama saya membersihkan, di sana orang Jawa juga. Bersama kuli Jawa kita membangun negeri. Ya, bersama kuli membangun negeri. Jadi, gimana Mas, bisa diceritakan jadi dinamika kalau misal di Jakarta itu seperti apa Mas? Saya hampir 3 tahun di Jakarta. Kerja di sebuah kantor agensi yang boleh dibilang sebetulnya kultur hidupnya sekelilingnya di sekeliling kantor itu kultur urban lah, di mana ya kaya kan bayangke nek wong kantorku nih biar yang SCBD kemudian pindah ke Sudirman itu kan distrik kantor ya Mas. Iya, distrik kantor. Yang bener-bener kan bayangke iki rasih nek wong kantor sing memakai jas, memakai blazer. Kalau Mas Bona sendiri kalau ngantor itu biasanya pakai apa? Saya lebih ke nyantai Mas. Lebih pakai kaos partai. Aduh. Terus itu bawa cangkul. Hadiah sepeda balap. Gitu. Jadi memang apa ya, ketika sekelilingnya adalah orang-orang yang well prepare untuk ke kantor, saya di sana ngerasa kayak memang ada sedikit tekanan sosial bahwa kowe ini kono kudu nyandang. Ya. Karena memang ya sekelilingmu ya dengan pakai pakaian seperti itu gitu loh. Kemudian karena saya bekerja di kantor kreatif, alhamdulillahnya teman-teman juga enggak terlalu perhatian sama yang harus dress up kayak gitulah. Nah, cuman yang aku bisa memahami bahwa kultur di sana itu memang waktu adalah sesuatu yang sangat mahal Mas. Karena misalnya selesai kantor jam 6 enggak bisa langsung pulang karena ada berbagai pertimbangan kayak misalnya jam macet, jam mulai kantor bareng. Terus kalau Mas Bona ini kalau boleh tahu dulu di Jakarta itu jam kerja berapa jam kerja Mas? Saya itu dari ya biasa sih Mas. Sebetulnya waktu kerja saya fleksibel, maksudnya jam 10 bisa, jam 11 bisa. Atau kan pulangnya kan tetap aja bareng sama yang lain kan. Mungkin jam 7, jam 6 itu. Cuman maksudku adalah kita nggak bisa kayak misal di Solo ya, kita pulang jam 6 yo mulai mutekan omai ya, misalnya sen dalam kota ya paling telat setengah 7 lah ya. Berarti kalau di Jakarta nggak kebagian nonton Ikatan Cinta nggak bisa. Nggak bisa. Misal kita janjian jam 7 gitu ya, saya kira-kira berangkat ya dari jam 10 pagi mungkin. Karena macet ya? Iya, macet. Berarti apa namanya, dari Sudirman mungkin ke Kemang itu mungkin, waduh, Sudirman Kemang itu jaraknya kayak ini apa namanya, dari Solo ke Pati Mas. Iya. Mungkin sama ya kalau ini ya? Terus tapi yang mikirnya adalah ketika di jalan itu macet, kemudian menganggap bahwa waktu itu berharga, jadi tidak bisa meluangkan waktu untuk hal-hal sing koyo Serawong. Oh iya. Ngobrol karo kanca-kanca yang wedangan. Bener. Karena kan tuwa ning dalan, Bro. Waduh. Berarti jenengan iki jek enom iki. Mulai engko nek pas mudik kae ngono gitu, saumuran langsung karo bapak jenengan. Kuwi pernah aku ana kancaku wong Bekasi, mangkat kerja kuwi anak SD mulai wis SMA. Waduh. Dadi saking tuwa ning dalan. Tuwa ning dalan. Jadi memang ya akhirnya karena waktu berharga dan ada banyak proses yang butuh effort untuk ke jalan, akhirnya kita nggak punya waktu seperti ini gitu loh. Nah, saya pernah baca Mas. Nah, ini agak sedikit intelektual. Waduh, pernah baca. Kapasitasnya nggak kok lagi. Baca apa TTS kamu buka? Jadi ada sebuah tulisan nih dari orang Korea yang menyatakan bahwa orang Korea itu iri. Jadi gini, ada cerita di Facebook bahwa ada seorang profesor S3 dari Korea yang pernah mempelajari tentang studi orang Jawa, kultur Jawa secara keseluruhan. Kemudian anaknya liburan itu dikirim ke Jawa.
dikirim ke daerah di Pulau Jawa untuk belajar. Jawanya mana Mas? Jawa ini Jakarta ini mau jelaskan. Saya mau jelaskan. Ngapunten. Itu akhirnya dikirim ke Jawa Timur, ke Malang. Kemudian ketika di sana ibunya itu pesan sama teman-teman yang dititipi, teman-teman peneliti bahwa anakku kuwi aja duwe spesial ke. Jadi kayak misalnya kowe mangan sego rames ya anakku mangan sego rames. Aja karena anakku wong Korea terus mbok tukokne poster Kim Jong Un. Terus posternya kayak gambar Pak Jisung nih ora. Jadi maksudnya ya seperti orang pada umumnya aja. Jadi ya makan biasa, nongkrong biasa. Jadi seperti warga pada umumnya. Akhirnya dia malah nyantol karena merasa bahwa kok enak ya urip ini nyata. Yo mangan, nongkrong, kerja. Di Korea mungkin nggak bisa Mas. Di Korea. Karena wajib militer Mas. Betul. Dan etos kerja di di Asia Timur kan kayak Jepang gitu kan memang ada banyak berita soal kematian bunuh diri itu karena pekerjanya stres dan terlalu banyak bekerja. Akhirnya setelah beradaptasi kemudian waktu 2 minggu sudah selesai liburan dibawa mau pulang Korea anaknya menolak. Aku pengen urip ning kene luwih suwe. Arep betah. Nah, di situ akhirnya poin yang bisa kita pelajari bahwa budaya santai itu tidak membuat kita malas. Santai dan malas adalah dua hal yang berbeda karena ketika saatnya kamu harus kerja keras, ketika aku harus naik ke tempo, ketika santai, ya santai ya. Urip ra kudu paneng. Makanya ketika saya di Jakarta, saya tidak menemukan ketenangan itu karena awakku disetting kaya wong kudu mlayu terus. Kayak estafet gitu ya. Pantara kan ya memang dia usia produktif ya, cuman nek iso mlayu kenceng terus leren, ngopo kudu kenceng terus gitu. Kalau Mas Erwin gimana sebagai mungkin yang melewati masa produktif di kota Solo, melewati keseharian dengan ritme kota yang dianggap santai ini seperti apa Mas? Kalau saya sendiri ya Mas Bon, itu merasakan saya dari kecil memang di Solo, tapi beberapa kali saya memang pernah tinggal di Manado, pernah tinggal di Jakarta juga, pernah di Jogja. Tapi kalau untuk kenyamanan tinggal itu memang di daerah Mas. Di khususnya di Solo ya ritmenya ya pulang kerja kita masih bisa nongkrong sama teman dan nongkrongnya cuma wedangan itu Mas. Ya cuman kalau dibilang santai mungkin jenengan yang sudah di Jakarta itu lihatnya mungkin jadi sangat terlalu santai. Iya kok santai mun ta urip ini iki. Terlalu santai dadine gampangke. Padahal urip jek dawa. Tapi berarti sebetulnya kalau di Solo mungkin karena dengan ritme seperti ini lebih menghargai ini ya Mas ya, waktu untuk me time ya Mas ya. Me time. Jadi bisa kalau ini ya, kalau kerjaan kan ada jam kerja terus sampai hari juga paling weekend itu paling udah setengah hari udah Mas. Habis itu kita menikmati hidup lah Mas. Betul. Sejatinya menikmati hidup itulah itu adalah kita bisa punya waktu untuk diri sendiri. Kadang-kadang tuh gini loh teman-teman, orang yang tidak dipahami ketika berada di wedangan itu kan sebetulnya menurut saya seperti sekolah kehidupan. Benar. Karena kita bisa menemukan orang dengan latar belakang profesi yang beragam, latar belakang pendidikan beragam. Ketika ngomongin ngono iki opini ini podok. Sekong ngrasani uang, ngrasani pemerintah, ngomentari bal-balan, nganti ngomentari tonggomu sing rondo. Nah, ngono kuwi. Jadi makanya kan ada istilah gini Mas, mungkin intel itu dipasang di wedangan. Jadi mungkin dalam satu kelompok itu kita misal bersepuluh di wedangan. Mungkin saya ini cuman satu-satunya warga sipil. Jadi menurut saya itu rahasia semesta itu ada 3 tempat di dunia Mas Erwin. Mana aja? Yang pertama satu tuh wedangan, kedua di bakul sayur, ketiga itu di Jayengan. Jayengan. Karena di Jayengan tuh memang itu rahasia semesta dari suatu desa kumpul di situ. Kayak misal lagi ame nyogohke mantene jek enom kok ketok iki isi sik. Waduh, isi apa ki? Isi Zaki loh. Subasa, Bro. Waduh. Itu seni jebul, Mas. Isi adalah kosong. Keselamatan. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Jadi
Jadi menurut saya adalah dinamika seperti itu yang akhirnya membuat hidup di kota-kota yang belum tersentuh urbanisasi seperti di kota metropolitan itu menjadi menarik karena dinamika antar masyarakatnya jadi lebih beragam gitu loh Mas Herwin. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, bukan konsentrasi, bukan cuma soal individual aja, tapi cuman ya kiwa tanganmu barangnya bawa gagas. Sangat tidak mungkin ketika kowe urip ning kampung, kowe ora kenal kiwa tanganmu sapa, ngarep ngono apa kesnipahan kowe ra ngewangi, tanggamu nikahan kowe ra ngewangi, sangat tidak mungkin. Ya mungkin iso. Cuman ketoke ana apa-apa kowe ora bakal ditulungi genten. Iya, Mas. Kita minum teh pakai gula batu. Masih pakai gula batu. Kalau ya mending gula batu, Mas. Kalau pakai batu ginjal mah penyakit, Mas. Ini masih seger-segernya, hangat. Dan Solo tuh punya kultur namanya ginastol ya teman-teman ya. Ginastol tuh legi, panas, terus kental. Jadi legi manis, panas, tur kental. Karena saya pernah Mas ke kota-kota besar di Indonesia itu, kalau penyajian tehnya itu nggak sepekat di kota daerah. Solo. Ya, apalagi di kota Solo. Kadang mereka cuman ini Mas, apa namanya? Kayaknya cuman air putih dikasih tetesan teres Mas. Jadi bening gitu Mas. Dan ada paling sebel adalah ketika pesen teh panas kayak teh anget. Kowe iso bedake panas karo anget ora ta ajane. Panas ini ditemu panas, anget ya ora anget. Anget balau. Ini Jakarta ngono ki apa, Bro? Oh, iya, santai, Bro. Kayak ini bening malah kaya ada cinta. Waduh. Ada cinta sih. Ada cinta. Bening. Jadi itu teman-teman, dan menurutku salah satu yang menarik ketika di wedangan itu kan wedang ya. Wedang itu kan berarti memang air ya, maksudnya minuman. Nah, kalau di tempatnya Mas Bona kan di daerah metropolitan pasti pulang kerja minum berarti. Wah, minum tentang nih. You make me happy. Dempeden, langsung dempeden. Pola nek kuwi ra sedot Mas, tapi bayangno ya Mas. Kerja ki, kowe kerja wis mumet dasmu to. Bar kowe mulai gede mendem. Saya nggon isi kepalamu iki nganti ora paham lho Mas. Mumet sedilit terus barangnya mulai mumetan ya Mas. Mumet nonton bil. Mumet rasi piro kok tiba-tiba 2 juta. Nek 2 juta ning daerah wis entuk apa-apa kuwi. Ya ora apa-apa. Ya karo pikir daerah iki kabeh murah. Indonesia iki padha, Bro. Maksudnya, nek kowe nyanyi kan dikancani sapa 2 juta entuk akeh. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya menurut saya salah satu efek unsur krusial yang ada di angkringan atau wedangan adalah ini, karena menurutku teh itu jadi indikator seberapa seru obrolanmu. Karena misal obrolan sing gayang menurutku adalah ketika kita sampai lupa berapa gelas teh yang sudah kita pesan. Pernah ya misalnya rekor terbanyak Mas. Kuwi 3 sampai 4 lah. Soalnya nek wis ping 5 iki kata lu ning mabuk teh sih. Kuwi iki diendos karo teh poci mungkin ae. Ya wis sempet 3 aja. Taman rawat Mas. Kok iya teh poci. Lawas. Tapi kebanyakan kalau di daerah itu es teh itu es dol loh Mas. Es dol. Dan apa namanya saya suka kalau selain teh panas adalah ketika kita ada di Solo, teh kampul, awan-awan kayak es teh no Mas. Aku teh kampul. Oh teh kampul. Rawani es. Iya es teh kampul. Oh es teh kampul. Es teh kampul. Sing esing nanti gilap-gilap, nanti banyune semene, esing nanti pucuk lho. Waduh. Bar kuwi Mas apa jenenge dicantolke ning nggon paku. Kuwi luwih ning tukang ya Mas ya. Kuku Bima. Ya sebenarnya aku jelasin pekerjaanku. Iya. Kantol kayak paku terus lali ngombe meneh. Terus wis jam sore wis nyampur banyune dhuwur ya putih sekali batu sing cair. Jadi menurut saya memang buat teman-teman yang rantau juga mungkin yang baru ini ya sudah merindukan atmosfer ketika ngobrol di wedangan atau angkringan di mana kamu bisa menjadi siapapun di situ. Karena menurutku ketika ada di wedangan atau angkringan, opinimu ki padha, Bro. Meh kowe profesor sebelan karo wong dealer sepeda motor ki padha opinine ngomong. Karo kamu akan mendapatkan info-info A1. Info-info A1 adalah info-info yang ada di sana. Banyak orang-orang sok tahu itu. Jadi mereka menyimpulkan. Dan biasanya itu diawali dengan jarene lo ya. Jarene lo. Kowe ngerti ra toh? Ngono kuwi. Awalan itu. Dan biasanya itu semakin
penting informasi itu intonasi nadanya semakin turun. Semakin turun. Padahal di sampingnya orang gagas. Nah, jadi awalnya, wes jadi ini lah. Wah, wes rada mida berarti infonya penting. Info penting. Jadi itu kenapa alasannya saya bahkan ketika di rantau sih golek wedangan. Meskipun rasanya beda, cuman kan sensasi nongkrong di dalam sebuah apa ya tempat yang vibes-nya peteng, remang-remang itu ya mengingatkan saya sama kafe bola. Bukan dong, kan ini konteksnya wedangan. Oh iya. Jadi lebih ingat ke kayak angkringan atau wedangan itu. Saya penasaran Mas, misal kalau di Jakarta itu angkringan atau wedangannya itu sama nggak toh? Mungkin dari sunduan ya Mas Erwin ya, itu sekarang sama sih mungkin mesti kayak nek usus niku apakah di Jakarta lebih buntu? Lebih ke 12 jari sih. Lebih ke 12 jari. Jadi memang kalau misalnya sunduan terus kayak apa namanya sate usus, sate bruto jarang deh, sate keong, terus sate kayak sosis. Apa jenisnya kayak scallop, tempura nugi kayak. Cuman tetap tidak ada yang membedakan sebuah wedangan yang kalau di kota Solo itu ada namanya wedangan dengan mazhab Bayat. Oh, Klaten. Bayat Klaten, di mana sering disebut sebagai tempat yang mengilhami kelahiran angkringan. Dan itu salah satu kekhasannya adalah tehnya, kemudian bacemannya Mas Heri. Baceman, oke siap. Bacemannya di tempe bacem, tahu bacem, dan usus. Itu kan baceman sebetulnya. Dan Mas Bon ini bacem enggak tahu? Ini memang kayak baceman asli Bayat. Dari dikira rombok ipangan ngono ini. Rada ketahu gitu loh. Jadi ya ketika di Jakarta akhirnya kembali pada prinsip timbang raono. Wah, timbang raono. Jadi tapi gini Mas, misal saya mau tanya Mas, kalau di Jakarta kan multikultural ya, di sana, teman-temannya Mas Bona yang di kantor itu apakah misal nih Mas Bona mau ke wedangan ngejak temennya, misal mereka yang dari Medan atau mereka yang dari apa namanya Papua apa dari mana gitu, pernah nggak Mas ngajak ke wedangan, terus pendapat mereka seperti apa? Rata-rata orang yang tak ajak wedangan kalau misal di luar kota ketika itu memang paling enggak mereka sudah punya diaspora tentang kota Solo atau berada di daerah kultur Jawa ya, maksudnya yang dia sudah memiliki bayangan bahwa di wedangan akan seperti apa, dia pernah tinggal di daerah di Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Jogja. Atau mungkin dia pernah kuliah di sana, punya orang tua asli sana. Jadi memang ada irisan memori tentang itu. Kalau yang benar-benar baru biasanya sih menganggap wedangan atau angkringan hanya sekedar tempat makan kemudian pergi gitu. Padahal kan sebetulnya nggak banyak dari kita yang datang ke wedangan itu hanya untuk sekedar makan, kecuali di siang hari ya. Kalau di wedangan tuh ketika sama teman tuh pasti cari tempat ngobrol sebetulnya. Ya itu yang vibes seperti itu yang sulit saya dapatkan ketika di sana. Makanya ketika tahu ada tempat seperti Gula Klopo ini kan sebetulnya bisa juga nih kita nongkrong koyo karo konco, tapi ning goyang ya wangun lho. Wangun. Gowo apa calon morotua ya wangun lho Mas. Wangun. Karena luasnya ini, tempatnya ini koyo apa Mas? Stadion. Stadion ini Mas, volley. Untuk bayangan aja Mas Heru. Untuk bayangan silakan cek YouTube-nya Wedangan Gula Klopo ya. Atau Wedangan Gula Klopo ketika dia ngejar acaranya ngobam. Itu acara pecah sih Mas. Pecah. Memang akeh piring sing pecah, akeh piring sing pecah. Akeh bil sing ora dibayar. Oke Mas, soalnya wong iki bingung. Wis pesenan dadi yo diterkeni sapa bingung. Ya. Wong-wong sing nonton langsung mulai. Wong kene resik-resik tekan 3 dino Mas. Tenan iki. Jadi itulah mungkin sedikit tentang gimana kita bercerita tentang bagaimana wedangan itu bukan cuma sekedar tempat makan ya Mas Heru ya. Apalagi kalau misalnya seperti yang aku bilang tadi, ketika kamu di wedangan rapat dulu ke profesor, ora peduli kowe tukang mecah watu, ora peduli kowe tukang tatak, ketika nang wedangan opinimu setara, ora ono sing luwih pinter. Sing luwih gateli akeh nang wedangan. Oke. Cuman ketika kita ngomongin tentang satu topik, semua orang di situ menjadi pakar. Pasti. Pakar loh. Kalau misal nonton bal-balan AFF ki. Christian Gonzalez nendang penalti ragul. Terus komennya ngono tok ora iso, mbahku ya iso, padahal mbah tuwa. Nah. Tidak masuk akal.
Oh, wong mbah-mbah ngendi sing nendang penalti sekolah namu? Ora mungkin. Enek sing ngomong ngono kuwi, wah iki mesti kono nganggo dukun. Waduh. Padahal musuhe kuwi wong nganu Mas, Honduras. Honduras kuwi enek dukun apa ora ngerti ya. Kayak misalnya apa komentari sesuatu ki seolah-olah lho. Seolah-olah kayak ya. Kabeh merasa paling bener. Nah, kowe misalnya apa suntik vaksin wi, dokternya kan dredeg toh. Ngomong nyuntik wae kok tangane dredeg lho. Loh ngomong koyo. Pertama bayangno nyuntik presiden. Streaming nyuntik pertama. Lah nek ketane dadi kowe semaput ketane. Semaput. Ngomentari gampang. Terus kayak misal anu lho, nonton balapan lho, Bro. Misal apa? MotoGP. Valentino Rossi geblak lho. Wong ngene iki bane ra siapke yo, ora mungkin. Ora mungkin. Wong rodone loro. Wong balapan kok motor ra siapke mangsamu balapane ini guru salah. Balapane iki internasional, Bro. Ning internasional memanah saiki ngono ya. Karo pacuan kuda. Komentare wong-wong kadang iki ketoke anu apa ora terbiasa trek kering, trek basah ngono. Walah. Lah apa nek angger meh balapan iku nek apa meneh basah ya kudu dibalsek. Waduh. Mangsa, Bro, kesel. Balapan ngono lho nonton wedangane. Kuwi maine ora masuk. Waduh. Ora masuk. Padahal nek dekne kon main ya to. Terus nek ono live music iki. Heeh. Bro, angke apa ki gitare apik ngono kan terus ngomong wah, gitarnya main nih, padahal drumnya liane ya main. Main, dia kira orang gitar tak main deh. Sing liane ya main, Bro. Ini wong wedangane komentar masuk. Komentar. Tapi itulah membuat kita kangen dengan dinamika. Yo, karena semakin banyak orang wagu di wedangan itu kita malah menyerap inspirasi. Jadilah wagu di wedangan. Anda akan menjadi inspirasi bagi orang pintar. Betul. Karena tidak semua hal di dunia itu bisa diselesaikan dengan orang pintar dan orang bijak. Iya, benar. Kadang-kadang kita butuh orang wagu dalam satu tongkrongan supaya tongkrongan kita berwarna. Maka ketika kalian tidak tahu fungsi Anda dalam kehidupan apa, jadilah orang wagu. Jadilah orang wagu, karena itu paling aman. Betul. Minimal Anda tidak dirasani, tapi Anda ditertawai. Ditertawai. Terus nek kowe ngaku wagu, kowe malah gentleman kowe. Betul. Kowe kok ora masuk to? Lah aku wagu kok. Ah ya wis. Aku ora iso piye to. Terus biasanya nek anu kowe wonge nyatra masuk, nyati wong maguk. Ada pemakluman. Ada pemakluman. Jadi itulah teman-teman intisari obrolan kita tentang bagaimana wedangan itu membentuk karakter kita. Ya, karakter. Jadi seseorang yang paham segala bidang, bisa mengapresiasi waktu luang seseorang dan juga bisa serawung dengan orang yang punya latar belakang profesi dan pendidikan yang berbeda. Nah, benar itu Mas Bona. Sampai ketemu lagi. Nek mboten repot. Mboten repot. Tadi sebenarnya kita ada bintang tamu tapi nembe repot. Nah, jadi yang bisa cuman kita. Sampai jumpa lagi. Info-info Rembug Geden. Info-info Rembug Geden selanjutnya. Kalau ada saran-saran ya Mas, kita mau rembug di wedangan, mau rembug apa? Ya. Monggo silahkan. Silahkan kalau Anda butuh keluhan atau apa, saya tidak menerima. Saya tidak menerima. Karena ini sudah pasti benar ya. Pasti benar. Sudah pasti benar dan opini Anda sudah tentu tidak akan kami dengarkan. Tidak masuk karena kita adalah orang wagu. Kowe bayar tanggo-tanggomu wajila. Jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan memantau sampai berapa menit Mas sudah Mas? 30 menit lumayan. Ini apa episode pertama ini paling reviewer ya kira-kira 500.000. Pakai akun bot Mas, nonton 500.000 gitu. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan episode apa mau jenis Tepung Gunung Serawung. Episode yang pertama. Sampai jumpa Rembug Geden ya. Sampai jumpa di info Rembug Geden selanjutnya. Masih bersama Kocret. CPI. Masih bersama. Kenapa harus CPI ya? CPI radionya Wong Solo. Prank Caga Radio. Saya jengking, saya pro. Terima kasih. Nama saya Brian Barcelona. Ketemu lagi selanjutnya dan teman saya Erwin Widianto. Bye. Matur sembah nuwun.